Oke, buat Yuli, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Mungkin soal dokumen-dokumen CV dan yang lain, yang secara umum dulu, ada nggak yang kamu masih bingung? Sebenarnya aku bingung nanya apa. Soalnya Oke. aku ada pengalaman kerja dulu. Mm-mm. Jadi dari lulus tuh langsung emang kerja. Jadi baru Oke. pertama kali buat ngelamar-ngelamar kayak gini. Oh, oke. Kalau yang sebelumnya berarti kamu itu ibaratnya langsung cepet gitu ya masuk ke kantornya gitu ya, Iya, habis lulus gitu ya. ya langsung langsung. Sebenarnya karena ajakan teman juga sih. Hmm, Aku di kantor sebelumnya hampir 2 tahun, 1 tahun hmm, oke, 8 bulanan. oke. Pertanyaan, mungkin aku pandu dengan pertanyaanku dulu aja ya gitu. Terus Boleh. kamu di sini, apakah mencari pekerjaan dengan profesi yang sama atau masih berhubungan dengan kerjaan sebelumnya? Enggak, sebenarnya pengen beda. Apa tuh? Kemarin bidang Aku apa? pengennya akunting. Accounting, Ya. accounting. Kalau yang kemarin soal apa gitu boleh tahu nggak? Kalau dulu job desk-nya random. Berarti megang banyak, tapi accounting juga kamu pegang. Akunting juga basicnya doang finance-nya. Oh, finance-nya doang, kayak gitu. Ya. Tapi kalau dibayangkan ya, kamu kan megang banyak hal tuh. Dari banyak hal Mm-mm. yang kamu pegang, accounting tuh berapa porsinya, berapa persen? 20% kayak. Dua puluh Cuman persen. aku pengen kayak lebih ngedalamin si akuntingnya, lebih pengen belajar lebih banyak lagi. Oke, pertanyaanku selanjutnya. Apakah ada, berarti kan kamu dengan kerja di sana kan berarti udah ada ilmu soal accounting nih ya, dengan kerja 2 tahunan di sana, gitu kan? Nah, Ya. kemudian apakah kamu juga memiliki apa modal skill pribadi yang kamu tempa dengan belajar secara mandiri, kursus tertentu, ikut pelatihan atau sertifikasi tertentu terkait accounting? Ada nggak? Oh, aku tahun 2022 ikut ini brevet pajak Oh, berapa AB. pajak? Udah punya AB. Ya. Oke. Terus software-software akuntansi, accounting yang secara umum? Kalau konten umumnya aku cuman bisa petikesnya aja. Oke, kayak gitu. Siap. Terus pertanyaanku selanjutnya, selain jadi gini, ngirim lamaran kan boleh ya lebih dari satu yang kita pengen ya. Misal, oke lah accounting. Ya. Terus ada Hmm. bidang-bidang alternatif lain nggak? Aku biasa ngapain admin juga. Administrasi ya, oke. Ya. Terus pertanyaanku selanjutnya adalah, sampai sekarang nih, kamu ngirim lamaran tuh udah bisa rutin belum setiap hari gitu? Ya, rutin. Rutin ya? Rutin Sumber, tapi aku Hmm? bingung jamnya. Oh jamnya, Untuk jamnya tuh lebih baik di jam berapa? oke. Kemudian sumber-sumber lokernya dari mana aja selain grup WA aku? Dari LinkedIn, LinkedIn, Jobstreet, Jobstreet, sama web-web yang resmi dari PT-nya. web perusahaan ya? Wah, mantap. Ya, Oke. Terus dari yang sudah kamu lakukan itu semua, paling sering terhenti di tahap mana? belum. Belum. Belum Berarti ada belum ada panggilan. panggilan. Kayak gitu. Iya, Berarti kamu ngelamar-ngelamar ini kemungkinan ya, karena kamu bilang sebelumnya udah punya pengalaman kerja, berarti belum lama ini kan kamu baru mulai ngelamar kerja. iya dari aku berhenti Juli, satu Berarti bulanan. sebulanan ya, sebulanan ini baru kamu ngelamar-ngelamar lagi ya. Oke, kayak gitu. Iya. Secara umum nih, rata-rata kamu kalau sehari ngelamar gitu tuh bisa berapa lamaran dari semua sumber yang tadi kamu sebut? 15-an mungkin. 15-an, oke. Iya. Terus terkait dengan yang tadi kamu bingung, ngirim lamaran tuh bagusnya jam berapa sih? Emang yang kamu Mm-mm. percaya apa? Atau yang sejauh ini kamu pegang untuk ngirim lamaran itu patokan jamnya apa gitu? Di jam kerja, Jam kerja, jam kerja dan hari kerja. jam kerja dan hari kerja. Oke. Kalau misalkan kamu dapat loker bagus jadi staff accounting di hari Jumat jam 7 malam gimana? Kamu kirim kapan? Di hari Sabtu paginya, Hari Sabtu aku pagi. simpen dulu, dikip Oh dulu. gitu, dikip Mm-mm. dulu. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Berarti lebih ke arah sana ya. Oke. Boleh tahu nggak background pendidikan kamu apa? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Oke, masih nyambung ya gitu. Aku jawab dulu secara general dulu ya, barangkali nanti bisa membuka pertanyaan kamu selanjutnya. Nomor satu, yang kamu lakukan itu sudah benar, yaitu satu, melamar pekerjaan secara rutin.
Yang kedua, sumbernya tidak tunggal. Kamu nyebut ada LinkedIn, ada Jobstreet, ada website perusahaan. Itu Iya. sumber-sumber yang valid, itu bagus gitu. Silahkan ngirim-ngirim terus, itu dilanjut kayak gitu. Rutin saja. Jumlahnya rata-rata per hari 15, nggak apa-apa, kirim aja. Teman-teman di grup loker rata-rata 20 sampai 30 per hari. Ya, nggak beda jauh gitu. Paling yang selanjutnya aku jelaskan, itu yang sedikit berbeda. Teman-teman ngirim lamaran baik di hari kerja maupun hari libur. Baik di jam kerja maupun di luar jam kerja. Apa saranku Kalau buat email, kamu? Kirim lamaran mm, kapanpun. Jadi gini, kalimatnya gini. Mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Ingat ya, ya. mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Nah, kalimat ini jangan ditranslate menjadi, oh berarti ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja dan jam kerja, di luar jam kerja dan hari kerja jangan. Bukan itu, translate-nya nggak gitu. Translate-nya adalah, kalau kamu memungkinkan mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja, ya udah kirim intensitas tinggi. Paham nggak? Gitu. Iya. Nanti begitu ada loker bagus yang kamu peroleh di luar jam kerja, kamu boleh lamar saat itu juga. Misalkan jam 5 lebih dikit lah, malam lah, tengah malam lah, boleh. Nah, lanjut ke pertanyaanmu selanjutnya. Tapi kalau ngirimnya lewat email gimana? Balik lagi. Satu, mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja saja itu merupakan salah satu strategi biar optimal kalau ngirim lamaran yang langsung diterima oleh rekruternya, misalkan via email. Gitu. Tapi kalau kamu lewat website perusahaan, kamu lewat Jobstreet, kamu lewat LinkedIn, di hari libur, di luar jam kerja, kamu juga nggak ngirim, nanti kamu rugi. Karena mereka Hmm. apa? Tidak diproses langsung oleh rekruter, mata rekruternya. Dia akan ditampung dulu kan ya ibaratnya. Itulah yang mungkin kadang kamu akan menemukan menggunakan ATS itu, Applicant Tracking System, gitu, diproses ke sana dulu. Jadi jangan ditunda. Kenapa kok jangan ditunda? Ada dua alasan kenapa jangan ditunda. Yang pertama, kamu nggak tahu kapan loker yang sesuai buat kamu itu akan muncul. Yang nomor dua, tapi kamu tahu bahwa setiap hari pasti ada loker baru. Nah, kalau kita gabung kalimatnya, aku nggak tahu nih kapan loker yang cocok atau bisa aku lamar tuh akan muncul. Tapi tiap hari ada loker baru. Sehingga apa? Ya udah, waktuku sekarang, pikiranku sekarang, tenagaku sekarang, ya buat ngirim yang bisa aku kirim sekarang. Biar waktuku, pikiranku, tenagaku besok untuk ngurusin yang besok. Kayak nggak ada loker yang lain lagi gitu. Nah, kayak gitu sudut pandangnya. Biar apa? Tidak ada penundaan. Karena efek dari penundaan nanti macam-macam. Misalkan, pernah nggak kamu, mungkin kamu atau temenmu yang kayak, lo ini udah ngirim lamaran kok email penerimanya penuh, udah nggak bisa ngirim gitu. Itu gara-gara Iya. kamu nunda, coba nggak usah ditunda gitu, ya kan? Orang lebih khawatir kalau aku ngirim di luar jam kerja, Kak, takut nggak kebaca, emailku nanti tenggelam. Loh, apa jaminannya kamu ngirim pagi-pagi juga nggak tenggelam gitu? Harusnya yang kamu khawatirin itu bukan tenggelam nggak kebaca ya. Pasti kalau udah masuk ke email, pasti akan di-scan. Toh juga bisa difilter mana yang belum kebaca. Lebih khawatir lah kalau kamu udah nggak bisa ngirim karena udah nggak bisa nerima gitu. Dan waktu itu ada beberapa case, aku pernah ketemu ada temen HR, dia sampai bilang, ada ya, nggak tahu itu, ada job seeker yang dia tuh spam. Jadi karena di pikiran dia itu, wah takut tenggelam nih, pagi dia kirim. Sore jam 3 jam 4 dia ngirim, malam ngirim lagi. Kayak begitu dan itu bareng-bareng. Dan kamu tahu nggak, di sistemnya dia itu hang. Jadi semua pesannya langsung dihapus. Aku nggak tahu deh itu sistem apa pokoknya gitu. Dia ngomong, bro aku dapat email sampai nggak bisa ini. Itu nggak bisa kerja. Terus gimana? Lemot gitu. Terus aku hapus semua pesan. Tahu deh itu gimana. Dia cerita kayak gitu. Nah ini loh, kekonyolan-kekonyolan semacam ini. Atau mungkin kamu pernah lihat di poster loker ada tulisan periode pengiriman lamaran, katakanlah Iya, 1 batasnya. sampai 14 September 2023 misal. Tapi Iya. nanti tiba-tiba baru sampai tanggal 5, tanggal 6, linknya udah nggak bisa diklik, QR code-nya udah nggak bisa Iya. diakses. Kenapa? Udah overload gitu. Ini udah banyak nih daya tampung kita. Udah langsung kita filter aja gitu. Nah, ini adalah contoh beberapa bayaran dari apa? Penundaan kayak gitu. Oke? Itu kamu harus pahami dulu. Dan yang menarik lagi, aku masuk lagi ke mana? Jobstreet. Tadi kamu nyebut Jobstreet. Kalau misalkan kamu via Jobstreet atau via email, ya, yang tadi kamu lamar, jangan berhenti di
ngirim terus udah. Temukan recruiter atau HRD-nya di LinkedIn, connect lah, follow lah. Kalau perlu kenalan lah. Jadi kamu nih misalkan ya, nyari loker di Jobstreet, set, klik lamar kan, kan ada historinya tuh. Kamu juga punya rekap pribadi. Jadi kamu misalkan punya Excel, di rekap loker yang udah dilamar. Setelah itu kan ada nama PT-nya tuh. Nama PT-nya kamu cari di LinkedIn. Filter bagian people. Nah, nanti masing-masing orang kan suka ada profilnya tuh kerjaannya apa. Nah, ini kemungkinan rekruternya ini nih. Connect atau follow aja. Nanti gunanya buat apa? Mungkin kamu bisa ngunjungin profilnya, dia juga ada postingan rutin yang dia lakukan di LinkedIn terkait loker tersebut. Atau kamu begitu di-connect atau bisa naruh komentar di situ, silahkan perkenalan diri aja buat menekankan kamu bahwa ada orang nih, kamu nih di antara tumpukan-tumpukan lamaran di Jobstreet itu. Selamat siang, misalkan nama Bu Yulia ya. Selamat siang Bu Yulia, perkenalkan nama saya Aga. Saya baru saja mengirimkan lamaran kerja di PT ABCD sebagai ABCD berdasarkan informasi yang ada di platform Jobstreet. Saya tertarik untuk bergabung di perusahaan ini. Semoga lamaran saya sesuai dengan yang diharapkan ya Bu. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, dipersilahkan untuk menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini dan dipersilahkan untuk mereview profil LinkedIn saya. Terima kasih dan salam kenal. Kirim. Gunakanlah bahasa yang kurang lebih kayak gitu ke semua lamaran itu. Biar kamu tidak hanya jadi klik engineer, klik 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 klik, lupa 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 lupa. Dah, itu namanya ngelamar kerja konvensional. Ada loker, orang bondong-bondong lamar, that's it, udah. Padahal kamu harus bisa bangun network, kedekatan di sini. Kayak gitu ya, gitu. Nah, ini silahkan lakukan itu di job portal tadi. Website bisa nggak? Bisa, kalau kamu mau, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke LinkedIn. Jobstreet itu job portal yang tadi kamu bilang. LinkedIn itu sosial media, walaupun di dalamnya kayak ada fitur job portalnya gitu. Artinya apa? Perlakukan LinkedIn sebagai sosial media, bukan job portal. Artinya, sambil kamu sibuk ngirim lamaran, kamu sibuklah untuk branding di akun LinkedIn-mu. Branding tuh gimana sih paling gampang? Satu, lengkapi profil LinkedIn-mu, akun LinkedIn-mu. Secara umum, aku kasih gambaran LinkedIn-mu masih kurang buat dilengkapi. Nanti di sesi 2 ya, sesi detail aku akan jelasin. Tapi di sesi pertama ini aku mau bilang, lengkapi dulu profilnya. Setelah lengkapi profilnya, nomor 2 adalah lengkapi aktivitasnya. Ingat ya, LinkedIn itu sosial media. Kamu job seeker, maka LinkedIn medianya paling gampang tuh ya media apa? Media nemuin loker, media ngirimin lamaran. Nah, unsur sosialnya mana? Banyak orang tuh ini loh yang lupa. Sosial media cuma fungsi medianya doang yang diaktifin. Fungsi sosialnya nggak ada. Fungsi sosial tuh apa? Setiap hari kamu wajib connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin terkait dengan ilmumu. Kamu punya pengalaman kerja yang mengizinkanmu bekerja secara random tadi apapun itu, di mana 20% itu adalah seorang hubungannya sama finance, sama accounting. Tapi kalau orang review profilmu, mungkin kamu dalam tanda kutip kurang menonjol nih dibandingkan dengan orang yang ibaratnya S1, S2 accounting. Kerjanya memang jadi accounting. Nah, kan kurang nonjol. Lalu gimana caranya biar kamu nonjol? Ya ditonjolin. Nah, cara nonjolinnya gimana? Bikin postingan rutin soal tadi. Kamu branding itu kamu pengen dikenal sebagai apa? Kalau kamu lagi buka bengkel, ibaratnya kau pasang banner, pasang poster kan ya poster bengkel. Kayak gitu. Nah, ini artinya kayak gitu. Pasanglah ibaratnya jarak berapa meter, ada berapa meter lagi ayam goreng Pak ini, Bu ini ya gitu-gitu. Ya sama kayak begitu. Kamu posting rutin, kamu nggak tahu kapan rekruter suatu perusahaan akan nyangkut mampir di postinganmu. Yang jelas, begitu kamu posting rutin soal bidang yang kamu bisa dan terbiasa, maka kamu akan terbranding sebagai, oh dia paham soal itu. Dia ada di bidang itu, dia mampu itu. Nah, itu coba yang dilakukan. Kayak gitu. Banyak yang sibuk memperlakukan LinkedIn sebagai job portal. Kalau job portal ibaratnya lengkapi profil, ya udah nyari loker klik-klik-klik aja selesai. Di LinkedIn itu manusia semua.
muka rekruternya aja bisa kamu lihat di LinkedIn. Perjalanan hidupnya aja, perjalanan karirnya aja bisa kamu lihat dengan kunjungi profilnya di review. Bisa diajak ngobrol. Tadi kamu pakai Jobstreet, emang kamu bisa ngobrol sama HRD-nya gitu? Nggak Nggak bisa bisa. gitu. Di sini bisa. Nah, ini banyak yang dilupakan orang. Pada bilang kayak, Pak, nyari loker di LinkedIn kok susah ya, lebih gampang di Jobstreet. Oh jelas, Jobstreet lokernya banyak, kliennya banyak gitu. Menurutku paling banyak saat ini di Indonesia kayak gitu, bener. Itu kita pisahkan dulu itu. Nah sekarang kalimat yang kedua ini nih yang bermasalah. Di LinkedIn susah, nggak ada loker. Nah ini tambah nggak masuk akal. Kenapa? LinkedIn itu ya, jangankan loker, HRD aja ngumpul, user Hmm. aja ngumpul. Itu orang-orang yang memproses itu semua yang nanti akan jadi atasanmu, teman satu tim, kompetitor bahkan. Itu ngumpul semua di LinkedIn. Masa nggak ada Hmm. sih gitu? Masa ngirim lamaran sehari cuma tadi misalkan sumbermu nih, LinkedIn, website perusahaan sama Jobstreet. Iya. Kalau 15 tadi berarti kan secara general aja ya, 5 5 5 kayak gitu. Nah, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Dari Jobstreet yang seluas itu, masa sehari aku cuma bisa ngirim 5 sih? Dari link ini yang seluas itu, Mm-mm. masa aku cuma bisa ngerilis CV 5 doang sih? Gitu. Aku bisa bilang gini kenapa? Sebagian kecil teman di grup locker itu pernah ada, nggak tahu dia masih lamar atau enggak ya. Pernah sehari itu di atas 100. Aku nggak tahu tuh gimana caranya. Aku nggak bisa tuh Tapi dia ngejar itu. nyantol gak? Banyak. Aku Oh pribadi, banyak. aku sering ya bilang ke teman-teman, dulu waktu aku jadi fresh grad, titik maksimalku tuh Mm-mm. sehari 70 lamaran. Dari 70 lamaran ini, aku cuma bisa konsisten tuh cuma 2 mingguan. 2 minggu tuh 70, 70, 70. Itu udah hampir 1.000, itu 900 sekian. Di minggu ketiga, nggak ada yang manggil. Aku udah mulai desperate karena aku mikir, ah jangan-jangan aku random nih, asal. Karena waktu itu aku pengen ngebuktiin, kalau kita bisa nyusun CV dengan baik dan benar, dengan lampiran yang menarik, harusnya panggilan kerjanya banyak. Dan nggak cuma sekedar ngirim, bangun koneksi. Waktu itu aku punya teori itu yang lagi aku uji sendiri sebagai seorang fresh grad. Di minggu ketiga nggak ada yang respon. Down gitu aku tuh, wah kayaknya tadi cuma teori. Begitu masuk minggu keempat, lima, enam, selama 20 hari, panggilan tes ke tahap selanjutnya tuh aku dapat 52 panggilan. Sehari itu 3 sampai 4. Awalnya tuh masih seneng tuh, wih, udah interview. Oh ini ada yang psikotes. Terus habis itu oke, mulai bingung tuh, kelabak, oh ini schedule. Oh kok banyak gitu. Akhirnya ya udah pilih-pilih, terus aku rekap. Dari yang aku rekap itu total tuh 52 gitu panggilan. Nah, ini akhirnya di situ aku akhirnya apa? Berani share sama teman-teman. Jangan pernah ngirimkan lamaran random. Misalkan via email, alamat email dimasukin langsung blast, nggak bisa gitu. Gitu. Mm. Maksudku adalah gini, memang ada teori, kan satu CV untuk satu loker, betul. Tapi cara kerjanya, jangan siapin CV, kirim email satu, edit CV lagi, kirim satu, ngabisin waktu gitu. Misal Mm. nih, aku punya CV, CV-ku ini cocok untuk jadi staff accounting. Ya udah, aku nyari local staff accounting di Jobstreet sampai habis, sampai Mm. nggak bisa aku lamar. Kalau udah nggak ada, ya jangan ganti CV, cari di LinkedIn dulu. Nggak bisa cari di website. Pokoknya CV ini tuh jangan diganti-ganti. Nah, banyak orang gitu, CV ngikutin loker, loker ganti, CV ganti, Mm. kebalik. Iya. Cara kerjanya, loker ngikutin CV, biar kamu nggak banyak-banyak ganti-ganti CV. Nah, dengan cara semacam itu, plus kerjain yang termudah dulu, yang klik-klik-klik dulu, baru nanti yang harus ngetik, baru nanti yang website kan biasanya kebanyakan yang bikin akun dulu gitu kan. Nah, yang cara yang Iya. lebih rumit, aku nanti-nanti dulu. Dan itu ngegas tuh ngurangin waktu tidur sampai 70 itu konsisten out maksimal cuma 2 minggu dan itu bisa. Yang artinya apa? Memang nggak ada jaminannya akan sebanyak itu nyangkutnya sekarang. Tapi pasti akan ada perubahan apa hasil gitu. Karena apa gini? Setelah aku pahamin ya, kita nggak tahu nih loker yang cocok buat kita tuh gara-gara aktivitas melamar atau nanti kita ditawarin kerja di DM lewat LinkedIn-mu misalkan. Kan Mm. nggak tahu nih, nanti kamu dapat kerja gara-gara mana. Karena kan dua-duanya mungkin. Ada orang yang keterima kerja gara-gara ngelamar, lanjut keterima. Ada yang dia di DM, ditawari, tertarik,
lanjut proses rekrutmen juga keterima. Nah, karena kedua hal ini mungkin dan kamu nggak tahu mana yang datang, maka kamu harus mengupayakan keduanya setiap hari. Jadi sambil kamu sibuk ngelamar kerja setiap hari, sambil kamu sibuk branding di sosmedmu. Biar setiap orang yang nyasar, nge-review LinkedIn-mu, dikasih ke penawaran. Kalau mau lebih ekstrimnya lagi, gunakan semua sosmedmu. Ini gimana caranya orang nyasar di IG-ku, itu langsung tahu LinkedIn-ku apa. Ini orang nyasar di TikTok-ku, gimana caranya bisa aku lempar ke LinkedIn-ku. Gitu. Aku staff accounting, oke. Aku bikin video tutorial pendek-pendek terkait dengan accounting itu sendiri, misalkan. Video pendekku aku upload setiap hari di LinkedIn, aku ngomong ngomong pendek gitu, aku upload di IG sebagai Reels, aku upload di YouTube sebagai Shorts, aku upload di TikTok juga. Aku rutin setiap hari. Nanti selama sebulan, orang mau nyasar di sosmedku manapun, isinya konten-kontenku soal accounting. Nanti orang akan percaya. Dan aku bikin konten tadi kan pasti kan aku mengkurasi juga kan. Mungkin sambil baca, cari referensi. Berarti ilmuku juga meningkat. Dan aku bikin konten itu kan sambil nginget gitu ya. Kayak gitu. Iya. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kamu lakukan. Karena balik lagi, itu namanya digital mindset gitu. Saat kamu tahu bahwa persaingan sekarang atau aktivitas sekarang tidak bisa dilepaskan dari digital, maka kamu juga harus gampang ditemukan secara online tadi. Kan ketemu HRD secara langsung yang kamu bawa CV ke pabriknya misalkan, terus naruh CV gitu. Ketemu sama HR-nya susah kan, paling berhenti di security depan kan. Tapi di LinkedIn kan kamu bisa seolah-olah menembus menembus security, menembus gerbang, menembus pintu. Ketemu deh sama HRD-nya. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan? Itu banyak yang lupa tuh di situ secara umum, oke? Kayak gitu. Balik lagi, eh, aku nebaknya sih kenapa kok belum ada yang banyak yang respon? Mungkin karena aku belum tahu ya cara mengelamarnya gimana dan baru juga kan gitu. Sama yang jelas adalah optimasi dari sosmed tadi. Gitu sih kalau dari aku sih. Mungkin kamu ada pertanyaan atau tambahan nggak yang kamu kepikiran? Belum, belum ada. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, berarti sekarang kita masuk ke sesi detail aja ya. Ya, Oke. boleh.